Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semua, kembali lagi kita berjumpa pada bab selanjutnya, yaitu tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Tujuan pembelajaran pada bab ini ada beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, menjelaskan mengenai dalil nakli terkait dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga, Anda semua menganalisis terhadap cabang iman tersebut. Yang keempat, yaitu biasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Anda semua mempresentasikan paparan mengenai materi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu tentang menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Yaitu memelihara harkat, martabat, dan harga diri manusia sesuai dengan ajaran Islam. Adapun istilah-istilah menjaga kehormatan dalam Islam. Yang pertama, dalam Islam dikenal dengan muru'ah, artinya menjaga perilaku agar tetap melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi keburukan. Yang kedua namanya iffah, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan perbuatan buruk. Dalil Al-Quran mengenai menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 35, yang mana di sana Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Macam-macam muru'ah. Ada 3. Yang pertama, terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kehormatan dengan mempertahankan perilaku mulia kapan saja, bahkan saat sendirian. Selanjutnya, terhadap sesama makhluk, yaitu berperilaku baik kepada orang lain di berbagai lingkungan. Dan yang terakhir, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu kepada Allah sehingga selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana cara menjaga kehormatan atau muru'ah? Ada beberapa penerapan muru'ah dalam keseharian. Contohnya yang pertama, tidak berkata kasar atau mengejek orang lain. Selanjutnya, mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat. Selanjutnya, menjauhi pergaulan bebas dan perzinaan. Menghindari makanan dan minuman yang haram. Memanfaatkan harta untuk kebaikan, seperti bersedekah dan membantu anak yatim. Tidak menyalahgunakan jabatan, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada subtema yang kedua, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas berarti murni, bersih, dan tidak tercampur dengan hal lain. Ikhlas dalam beramal adalah melakukan suatu tindakan tanpa ada tujuan lain
selain mencari ridho Allah. Ikhlas mengandung makna membersihkan amal dari niat buruk, seperti ingin dipuji atau mengharapkan imbalan selain Allah. Ikhlas dalam ibadah. Dalam ibadah, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain dan tidak mengharap apapun selain ridho Allah. Al-Jurjani mendefinisikan ikhlas sebagai membersihkan amal dari segala tujuan selain Allah. Dalil tentang ikhlas terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 2, yang mana Allah berfirman bahwa sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama, orang awam atau umum, yang mana mereka melaksanakan ibadah dengan mengharapkan keuntungan dunia dan akhirat. Misalnya, mereka mengharapkan kesehatan untuk mendapatkan kekayaan dan pekerjaan. Yang kedua, orang khawas atau khusus, yaitu ibadah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akhirat seperti pahala dan surga tanpa lagi mengharapkan keuntungan dunia. Dan yang terakhir, orang khawasul khawas atau excellent adalah manusia yang melaksanakan ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah, tanpa mengharapkan apapun, baik itu pahala atau surga, karena mereka beribadah atas dasar cinta dan rindu kepada Allah. Cara memiliki sifat ikhlas dalam diri, yang pertama yaitu bersungguh-sungguh. Kedua, sabar dan istiqomah dalam beramal. Menurut Imam Zunnun, ciri-ciri ikhlas terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, tidak mengharap pujian atau hinaan dari orang lain. Kedua, tidak memikirkan manfaat atau bahaya dari amal, melainkan fokus pada hakikat amal sebagai perintah Allah. Dan yang terakhir, tidak mengingat pahala yang akan diperoleh dari amal yang dilakukan. Manfaat memiliki sifat ikhlas dalam diri. Yang pertama, terhindar dari godaan dan tipu daya setan. Yang kedua, selamat dari siksa Allah dan memperoleh derajat yang tinggi di akhirat. Ikhlas adalah inti dari amal yang diterima oleh Allah dan sangat penting dalam kehidupan beragama. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu malu. Malu atau al-haya artinya sifat yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Hadis mengenai sifat malu, yang mana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, suatu hari Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan, rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman.
Jenis-jenis malu ada dua. Yang pertama malu naluri atau gharizah, yaitu sifat malu yang Allah ciptakan dalam diri setiap hamba untuk mendorong perbuatan baik dan menghindari keburukan. Ini merupakan cabang dari iman. Dan yang kedua, malu yang dilatih atau muktasab, yaitu malu ini bisa berasal dari kesadaran akan pengawasan Allah atau sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ini bisa menjadi bagian dari ihsan. Ananda semua, pentingnya malu. Malu adalah sifat yang harus dimiliki setiap manusia karena dapat memperbaiki perilaku dan menjaga kehormatan. Jika seorang kehilangan rasa malu, bisa mengarah pada perilaku buruk seperti pencurian, penipuan, dan korupsi. Kita masuk pada subtema terakhir, yaitu mengenai zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud berarti meninggalkan kesenangan dunia untuk lebih fokus pada ibadah dan kehidupan akhirat. Bukan berarti menghindari urusan dunia atau tidak memiliki harta, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil tentang zuhud dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyanyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapat pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Pandangan ulama tentang zuhud. Yang pertama, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang menyibukkan dan mengalihkan perhatian dari Allah. Yang kedua, Abu Sa'id bin Al-A'rabi menyatakan bahwa zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari hati. Artinya, harta tidak menjadikan seseorang jauh dari Allah. Dan yang terakhir, Raghib Al-Isfahani menyatakan bahwa zuhud tidak berarti meninggalkan usaha atau pekerjaan, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menyikapi musibah dengan lebih mengharapkan pahala daripada kekayaan yang hilang adalah bagian dari zuhud. Yang kedua, mencari nafkah yang halal dan berusaha untuk kehidupan yang baik juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Zuhud adalah sikap tidak terikat pada dunia dan menjadikan dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bukan menghindari dunia atau mengabaikan kewajiban duniawi. Baiklah Ananda semua, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Thanks you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.